HTML. Baris pertama memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Tag HTML adalah elemen root dari halaman, dan ID menentukan bahasa utama dokumen adalah bahasa Indonesia. Heading adalah berisi informasi meta tentang dokumen, tidak ditampilkan langsung ke halaman. Meta charset atau UTF-8 adalah menentukan pengujian karakter. UTF-8 yang menggunakan berbagai karakter bahasa. Detail adalah beranda penjualan cukup menentukan huruf yang muncul di tab browser. English typing sheet adalah ref CSS, ical CSS, menghubungkan page CSS eksternal ical CSS untuk mengatur tampilan halaman. Body berisi konten utama halaman yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kelas 1 yang berjudul Selamat datang di toko buku Karcal. Kelas 1 adalah elemen heading. Tingkat 1 biasanya digunakan untuk huruf utama halaman. Image beranda umum. Lahan pertanian yang berukuran 600 menampilkan gambar atribut yang menentukan lokasi file gambar. Tes alternatif yang ditampilkan jika gambar gagal dimuat lencek untuk aksesibilitas. Ini menentukan lebar gambar dalam set. Tag P adalah elemen paragraf untuk menampilkan teks deskriptif. If class adalah elemen kontainer generik. Kelas tombol memberikan kelas CSS untuk styling tombol-tombol di dalamnya. Button on click dalam membuat tombol yang ketika diklik akan mengarah ke penggunaan halaman lain. Sedangkan citation adalah elemen sematik yang mempresentasikan bagian tematik dari dokumen, digunakan untuk mengelompokkan konten terkait. Contoh bagian apa kata pelanggan, produk terlaris, dan hubungi kami. 2 dan 3 adalah elemen heading. Tingkat 2 dan 3 digunakan untuk set judul dalam setiap bagian. Blog font, kelas menandai kutipan panjang, kelas testing untuk styling khusus testimo. Footer di dalam adalah note digunakan untuk memberikan informasi sumber kutipan, dan ini membuat daftar tag berurut untuk menampilkan produk terlaris. Ini adalah item daftar tag WhatsApp, membuat tautan hyperlink atau atribut yang menentukan tujuan tautan, dalam hal ini tautan langsung ke nomor WhatsApp. WhatsApp adalah elemen sematik untuk bagian bawah halaman, biasanya berisi informasi cerita dan informasi tambahan. Struktur dasar doctype, HTML, heading, dan body. Doctype adalah struktur dasar dokumen HTML. ID berisi informasi meta seperti judul halaman, title, dan link ke file CSS. Link untuk tampilan. Sedangkan body berisi konten utama halaman. Head adalah elemen semantik untuk bagian kepala halaman yang berisi judul utama, K1, dan deskripsi singkat tag tentang halaman produk. Section class, produk container, selection. Elemen semantic selection digunakan untuk mengumpulkan bagian utama konten, yaitu daftar produk. Kelas produk container adalah cara untuk memberikan gaya visual pada bagian ini menggunakan CSS, meskipun detail CSS ada di file lain. If class produk car. If pola untuk setiap produk. If adalah kontainer generik yang digunakan di sini untuk membungkus informasi setiap produk. Kelas produk car digunakan untuk memberikan gaya visual pada setiap produk, misalnya border, road,
Di dalamnya terdapat elemen-elemen untuk menampilkan gambar produk, image, menarik perhatian visual, serta untuk deskripsi jika gambar gagal, nama produk, tag H3, judul yang jelas, deskripsi, tag B, informasi singkat tentang manfaat harga, tag kelas, harga, informasi penting bagi pembeli, nomor pesan, tag menggunakan tag A untuk membentuk tautan, tag formulir HTML. Produk organik mengarah ke halaman pemesanan formulir yang mengiring pemesanan dan informasi produk melalui parameter dengan produk organik. Ini penting agar halaman pemesanan tahu produk mana yang ingin dipesan. Kelas BPL untuk styling tombol menggunakan CSS. Di kelas tombol kembali if kontainer untuk tombol kembali tag up ref ical HTML kelas reference supporter kembali ke beranda tag atau tab untuk navigasi kembali ke halaman pertama. Slide pertama, judul dan tujuan formulir. Halaman ini adalah formulir pemasaran. Masuk ke pemesanan dari pelanggan menggunakan tujuan besar yang jelas. Slide kedua, struktur formulir, yaitu tag from. Menggunakan tag from untuk membuat formulir interaktif. Action ical 2 HTML menentukan mana data formulir akan dikirim setelah tombol kirim pesan ditekan. Dalam hal ini ke halaman ical 2 HTML. Method atau head menentukan cara data formulir dikirimkan melalui web cocok untuk data yang tidak sensitif. Slide ketiga adalah elemen input, nama pembeli, menggunakan text label untuk memberikan label yang jelas pada setiap input. Tag input type atau text nama pembeli, membuat kontak test untuk memasukkan nama pembeli. Nama pembeli atribut penting untuk mengidentifikasi data ini saat dikirimkan teks harga, teks petunjuk di dalam kotak input. Record student menggunakan huruf ini. Tag BR digunakan untuk membuat baris baru antara elemen. Slide keempat, elemen jenis pupuk. Tag label untuk label jenis pupuk. Select nama jenis pupuk. Record is untuk memilih jenis pupuk. Nama jenis pupuk, identifikasi data jenis pupuk. Record penggunaan harus memilih salah satu opsi. Option foul jenis opsi default yang tidak memiliki nilai sebenarnya. Option dan opsi lainnya dengan jenis pupuk yang tersedia. Slide jumlah dan metode pembayaran. Jumlah kilogram input type number nama jumlah insert import buat input angka type itu pastikan hanya angka yang bisa dimasukkan. Insert memasukkan jumlah angka pada satu metode pembayaran input IPA radio nama pembayaran transfer membuat tombol radio untuk pilihan transfer. PT radio membutuhkan hanya satu pilihan yaitu bumi dalam huruf yang sama. Nama pembayaran
Mau transfer nilai yang akan dikirimkan jika opsi dipilih, rekening menggunakan harus memilih salah satu metode pembayaran. Tag input type radio nama pembayaran. COD, tag COD tombol radio ini input pilihan COD. Sedangkan select 6 elemen input opsi pengiriman dan catatan. Ini diantarkan ke lokasi input type checkbox nama angka tekankan membuat kotak centang untuk opsi pengirim. Type checkbox memungkinkan pengirim memilih atau tidak memilih opsi ini. Nah, angka mengidentifikasi apakah pengirim diinginkan catatan tambahan. Teks data area catatan host 3 placeholder membuat area teks untuk catatan tambahan. Host 3 menentukan tinggi area teks 3 baris. Slide 7 yang terakhir adalah tombol kirim. Button type submit kirim pesanan. Button membuat tombol mengirimkan data formulir. Type submit memicu pengiriman data formulir error yang ditemukan di atribut accept pada tag form. Judul dan pengantar halaman ini adalah informasi tentang kami untuk membuka secara menggunakan judul besar yang menarik. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi latar belakang toko kepada pengunjung. Slide kedua yaitu struktur halaman menggunakan header untuk judul utama halaman. Menggunakan beberapa elemen selection untuk mengorganisir informasi ke dalam bagian-bagian yang jelas. Seperti siapa kami, isi dan isi, kenapa milik kami dan tim kami. Slide kedua yaitu konten setiap bagian, contohnya siapa kami. Setiap selection memiliki judul. Complete tag H2 yang menjelaskan visinya menggunakan tag T untuk menjelaskan informasi tentang toko seperti tahun berdiri dan tujuan. Slide keempat daftar visi dan misi menggunakan red list untuk menampilkan visi dan misi toko. Menggunakan list item untuk setiap poin visi dan misi. Menggunakan strong untuk meningkatkan kata visi. Misi memiliki next tag out untuk menampilkan beberapa poin misi. Slide 5 daftar kenapa menurut kami. Menggunakan all untuk menampilkan alasan mengapa pelanggan harus memiliki toko. Menggunakan untuk setiap alasan yang akan ditampilkan dengan nomor urut. Slide 6 informasi tim kami menggunakan tag untuk memberikan informasi singkat tentang tim di balik toko. Slide 7 tombol kembali menggunakan tag di tombol kembali untuk melakukan platform verifikasi. Menggunakan tag A untuk membuat tautan. Kembali ke berandalan desain awal dengan kelas data untuk statement. Slide pertama yaitu judul dan tujuan halaman. Halaman ini adalah daftar pesan tutup kedua dan informasi pesan dan tanggal penggunaan pesan dan deskripsi singkat. Slide 2 informasi statistik pesanan menggunakan selection class info box untuk menampilkan statistik ringkas dalam kotak-kotak di class box. Menampilkan total pesanan, jumlah pesanan yang diantar, dan jenis pupuk terbaris. Slide 3 struktur tabel pesanan. Menggunakan elemen tag tabel untuk menampilkan data pesanan dalam format tabel. Tag heading head adalah berisi header tabel.
tag TH seperti nama pembeli, jenis buku, dan lain-lain. Tag body berisi isi tabel, tag TR untuk baris, tag TD untuk sel data yang menampilkan detail di setiap pesanan. Slide 4, isi tabel contoh satu baris. Setiap baris tag TR dalam tag body mempresentasikan satu pesanan. Setiap sel tag TD berisi detail pesanan sesuai dengan header kolom, nama, jenis, jumlah, dan lain. Kolom antar menampilkan ya atau tidak. Kolom status menggunakan teks pan dengan kelas status proses, status selesai. Untuk memberikan indikator status, kemungkinan akan diwarnai dengan CSS. Slide 5, tombol navigasi menggunakan if dengan kelas tombol kembali untuk membuat tombol. Terdapat tautan teknik untuk kembali ke beranda dan tambahkan pesanan. Keduanya menggunakan kelas DTN untuk styling. Slide pertama, judul halaman. Halaman ini berbentuk desain awal beberapa baca. Tujuannya adalah untuk menampilkan visualisasi desain awal dari berbagai halaman toko buku. Slide 2 menampilkan gambar desain text image. Menggunakan text image untuk menampilkan gambar-gambar desain. Share image menunjukkan lokasi dari gambar desain atau keranda daftar pesanan seperti formulir pesanan, daftar produk, tentang adapun atribut teks alternatif kosong karena gambar berfungsi sebagai visual design dan mungkin tidak memerlukan deskripsi tekstual untuk penggunaan. Slide 3 adalah tombol kembali. Menggunakan tag if dengan kelas tombol kembali untuk mengelompokkan tombol navigasi. Terdapat tautan tag up untuk kembali ke belakang. Ref initial HTML dan kelas DTN untuk styling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HTML atau sebuah seni yang akan muncul pada web kita. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Karnis. Nah, di sini ketika kita tidak menggunakan CSS, maka tentunya akan sepertinya saja. Itu seperti akan hanya flat aja. Jadi ketika kita tambahkan CSS, nah dia akan mempunyai jiwa-jiwa seni atau yang punya jiwa yang lebih menarik gitu. Nah, untuk pada body atau pada yang belakangnya letak-letaknya yang warna biru-biru. Nah, untuk font kita atau untuk semua font yang terpakai itu jenisnya Arial dengan jenisnya itu sans serif. Untuk backgroundnya itu kita gradasi antara warna putih dengan warna biru. Nah, di sini pun kita menggunakan background linear gradient atau kita menggunakan linear gradasi. Yang gimana? Gradasinya itu dari kiri ke kanan atau curai. Nah, misalnya kan dari putih dan dia lebih terangnya ke mana? Ke birunya, kan terang lebih ke kanan. Nah, untuk colornya itu atau untuk teksnya itu dia menggunakan kode color itu 333 atau menghampiri hitam. Untuk margin itu kita lakukan karena untuk bisa tersedia ke berbagai media. Untuk paddingnya itu 20% untuk body. Nah, untuk H1 itu kan ada di selamat datangnya. Nih, H1 itu tag HTML itu tag H1. H1-nya itu kita ubah warnanya menjadi lebih ke biru-biruan ke hijauan dikit dengan kode warna itu 009 tanda. Nah, untuk teks aleg itu kerataan teksnya apakah dia mau di kiri, tengah, atau kanan. Nah, kita pilih center atau tengah. Untuk font size-nya itu untuk ukuran size-nya itu ukuran fontnya itu 2,5 rem. Di sini sebenarnya rem sama aja sebenarnya, kayak dikit.
Nah, untuk margin button, itu marginnya nih, atau antara apa ya, lebih ke ukuran antara yang di atas dengan yang tulisan. Nah, kita pakai 20 pixel. Nah, sekarang kita beralih ke image. Image di sini ada, kita ambil dari folder sebelumnya atau folder yang telah kita sediakan. Nah, untuk image-nya, display itu kita lock. Untuk marginnya itu nol auto dikarenakan dia bisa mengikut pada media-media yang ada. Nah, untuk border radiusnya atau kesudutan sikunya, untuk kesudutan sikunya itu ada di 10 pixel. Kalau bisa tidak 0 pixel berarti dia terlalu siku. Nah, kita ambil 50 berarti dia agak bulat. Kalau tidak 100 berarti lebih bulat lagi dikit gitu. Tapi saya pakai 10 pixel supaya agak rapi. Nah, untuk transisinya atau transformnya itu 0,3 detik. Nah, misal nih, apa sih transisi atau transfer? Nah, misal kita terus kita arahkan ke gambar, nah maka dia akan lagi muncul gitu. Dia akan bergerak. Nah, bergerak itu sebanyak 0,3 detik. Mau lebih lama lagi bisa, kita bisa pakai lebih misal 2 sekian. Nah, dia agak lama munculnya atau membesarnya. Tapi itu kan agak lama, nggak terlalu bagus lah untuk web kita. Nah, jadi kita pakai 0,3 saja. Nah, untuk image covernya atau setelahnya, transformasi itu skalanya 1,65 atau kebesaran setelah besar skalanya itu ketika setelah di kursus ini kita arahkan ke gambar. Nah, misal sih kita pakai di dua lah, kedua. Nah, dia akan lebih besar lagi nih. Makanya kita pakai 1,05 supaya lebih stabil aja gitu launchnya. Itu terserah dari kalian. Nah, untuk tag atau yang ada di paragraf ini, kami menyediakan berbagai jenis pupuk terbaik. Nah, untuk di CSS-nya itu, untuk kerataan teksnya itu kita pilih center atau kita ke tengahkan. Untuk font size-nya itu, untuk font size-nya atau ukuran tulisannya itu kita pakai 1,2 rem. Berbeda dengan H1 karena itu sebagai judul. Nah, untuk ini kan hanya paragraf. Nah, kita pakai lebih kecilnya lagi. Jadi kita pakai 1,2 rem untuk line head-nya. Nah, ini head-nya itu kita pakai 1,5 aja. Ya terlalu banyak. Atau tergantung dari masukan atau minat ya. Untuk marginnya. Marginnya itu apa sih ini nih? Itu batasan-batasannya antara atas sama bawah, kiri dan kanan itu pakai 15 pixel lalu 0. Nah, untuk button itu apa yang di klik ini menu ya, pesan sekarang, lihat produk tentang kami. Nah, situ saya pakai background colornya itu dengan sama yang sebelumnya yang di H1 warnanya kita pakai ini mau divisi 96D. Untuk colornya itu warna buttonnya itu warna putih tulisannya. Nah, untuk bordernya itu atau tidak ada border. Untuk paddingnya itu antara pesan sekarang lihat produk kami kan ada jarak. Nah, kita pakai 12 pixel dan dengan jarak kanan itu 25 pixel. Marginnya itu bagaimana? Kita pakai 10 pixel saja, kenapa terlalu besar? Dia akan kelihatan aneh. Misal kita pakai 50 pixel, dia kelihatan aneh gitu. Dia terlalu banyak. Jadi kita pakai 10 pixel lagi. Untuk border radius, itu kita pakai ini ya, radiusnya itu ada warna radiusnya itu dia pakai 5 pixel saja. Untuk kursornya pointer, kenapa pointer? Nah, misal nah ini kan ada beda nih antara kursornya cara sebelum ke button dan setelah ke buttonnya waktu berbeda pointernya, ada berbeda kursornya. Jadi ya tipenya itu pointer. Nah, akan berbeda antara yang sebelum di button dan setelah di button. Nah, untuk font size-nya itu kita pakai 1 rem saja. Ukuran fontnya gitu kita pakai 1 rem saja untuk menyesuaikan di kolomnya itu atau kotak-kotaknya itu loh. Nah, untuk transisi kita pakai background colornya itu 0,3. Untuk background colornya itu yang ini nih. Nah,
untuk transformasi itu 0,3 second ya. Tuh. Nah, hampir sama dengan yang di gambar tadi. Sebenarnya sama, tapi berbeda ini. Yang satu ini satu button. Tapi sama kita pakai 0,3 supaya terlalu lama. Nah, button hovernya atau setelah kita klik gitu. Nah, untuk background color itu akan berubah. Dia awalnya lebih terang, sedangkan setelah kursor pindahkan ke button, dia akan lebih gelap. Jadi kita tahu antara yang mana nih. Kursor kita tekan yang mana nih. Jadi dia akan kelihatan. Nah, dia pakai pada warna itu 0,4 ya 40. Yang transformasi translebianya -2 atau lebih ke atas gitu. Nah, untuk section itu ada dua, antara yang di sini dan di bawah, antara H2 apa kata pelanggan dan produk terlaris. Nah, ini apa kata pelanggan dan produk terlaris. Nah, untuk margin yang saya pakai itu 20 pixel, dengan padding 15 pixel atau paddingnya itu antara kiri dan kanannya. Nah, untuk background colornya itu kita pakai warna putih saja supaya lebih menarik aja dan lebih mencolok untuk dibaca. Nah, untuk border radiusnya sama dengan yang tadi yang digambar itu, untuk kesudutannya dia pakai 8 pixel. Kenapa 8 pixel? Karena kita hanya mengukur ke bawah agar tidak terlalu sipil. Nah, untuk box shadow-nya, nah ini kan ada sekitar kayak shadow gitu. Nah, kita pakai RGBA-nya antara kita ukur kiri dan kanan atasnya. Kita pakai 0, 4 pixel dan 10 pixel. Untuk RGB itu warnanya dengan kode 0001. Nah, untuk H2 itu yang mana? Nah, H2 itu yang datang produk terlaris dan apa kata pelanggan. Nah, ini. Nah, kita berikan sini. Kita kasih warna yang berbeda. Jadi, karena kan tadi background itu ada warna putih. Nah, masa warna putih juga kita kasih warna background itu berbeda kan? Kodenya itu 004 dan 40. Dan background patternnya itu atau yang itu warnanya. Nah, kita pakai dua pixel solid atau yang ini nih, garis-garis ini kita pakai yang warna solid aja. Nah, untuk padding buttonnya itu padding ini kita pakai 5 pixel aja supaya nggak terlalu berjarak gitu. Nah, untuk nah sekarang kita lanjut karena tadi aplikasinya nggak mendukung untuk beberapa menit, hanya maksimal 10 menit ini rekam. Nah, sekarang kita di Blackboard atau di Loopback. Nah, di sini kita pakai font style-nya nih. Dia pakai italic. Nah, mana tadi sih Loopback itu dan ini yang kata pelanggan. Nah, di sini tanaman saya makin subur setelah pakai picture dari sini oleh Muhammad Rizal. Nah, di sini tuh kita kasih seni kontennya itu kita ikalinkan supaya itu misal kayak petikan dari seorang petani padi. Nah, kita miringkan tulisannya karena itu sebuah petikan atau kutipan dari seseorang. Nah, untuk border leafnya itu kita kasih warna 4 pixel, warnanya itu solid dan dimana kode warnanya itu 00796D. Nah, untuk padding leafnya itu yang mana ini? Nah, ini itu padding leafnya itu 10 pixel aja supaya tidak terlalu banyak gitu mengambil tempat. Nah, untuk marginnya itu kita pakai 20 pixel, dengan background color itu kita pakai warna putih biar ada perbedaan antara tulisan dengan backgroundnya itu. Nah, untuk border radiusnya itu border radiusnya itu kita pakai 5 pixel dan dengan padding 15 pixel. Nah, untuk sekarang kita beralih ke footer. Footer itu yang mana nih? Footer itu kutipan dari si petani tadi dengan ini dengan hak cipta itu. Nah, footernya itu kita pakai teks align. Dengan teks align itu kita dengarkan tulisannya itu kita buat rata-ratanya dan margin topnya itu atau batasan antara atas sama bawahnya itu 40 pixel. Dan untuk ukuran fontnya itu kita pakai 0,9 rem biar nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, untuk colornya
Kalorinya kita bedakan dengan background colornya sehingga bisa dapat dibaca dengan kode warna itu 5555. Nah, untuk footer P itu yang mana? Footer P itu yang ini untuk hak ciptanya itu. Kita pakai margin 5 pixel, agar nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah. Nah, untuk kontainer itu untuk buttonnya itu kita kasih teks align, gimana itu dia akan menjadi tengah untuk display itu flash atau merata, yang mana mengikuti oleh media apakah itu HP, komputer, laptop, iPad, dan lain-lain. Untuk justify kontennya itu kita pakai tengahkan aja. Dan untuk flash warnanya itu ketika kita geser, nah misalnya dia akan mengikut. Untuk buttonnya dia akan mengikut, dia akan ke bawah, apakah dua di atas satu di bawah, atau satu-satu menurun, atau satu-satu ke samping atau geser gitu. Nah, untuk marginnya itu 20%. Sekarang kita ke button lagi, kita pilih warna background colornya itu berbeda dengan yang warna tulisannya agar bisa dapat dibaca juga. Nah, untuk colornya itu white, bordernya itu sama dengan yang tadi sebenarnya. Nah, untuk itu kita tebalkan agar dapat mudah dibaca. Untuk transisinya sama, dan untuk shadownya itu box shadownya yang setelah kursor sebelum dan setelah. Nah, button covernya itu kita pakai background color itu lebih gelap lagi dikit, dan transformasi itu -2 pixel. Nah, untuk tombol, kenapa ada tombol di sini? Nah, di sini nih. Nah, ini dia kelas tombol. Nanti kita kelasnya itu tombol dengan teks aliknya atau tulisan itu lihat ke tengah, dan sekian untuk perandanya, CSS peranda. Sekian. Nah, sekarang kita ke bagian formulir HTML atau CSS formulir. Nah, di sini ada tadinya. Nah, sama dengan yang saya jelaskan dengan tadi. Tadinya itu kita buat warnanya atau kontennya itu dulu kita atur menjadi Arial dengan tipe itu sunset width, dengan background colornya itu dengan kode 9ECEF, dengan color tulisannya itu dengan kode 3333. Untuk marginnya itu kita nolkan dengan padding 20 pixel. Nah, sama penjelasan sebelumnya. Untuk H1 juga sama. H1 itu kan sebagai judul, yang dimana H1 itu untuk formulir pemesanan produk. Nah, itu kan harus lebih besar ya, untuk mencerminkan kita mudah baca bahwa itu adalah formulirnya gitu. Nah, kita pakai warnanya yang colok, berbeda dengan yang background colornya tadi. Kita mulai dibaca dengan kita pakai kode warna itu 007 BFF, dengan teks itu center atau tulisannya itu bukan kiri tapi di pada tengah. Nah, sekarang kita beralih ke font. Nah, font itu yang mana ya? Ini semua termasuk font. Nah, bagaimana sih? Nah, di bagian font itu kita kasih background color itu warna putih, berbeda dengan background color yang di body itu kita harus bedakan agar kita tahu yang mana nih yang harus kita lihat. Ada perbedaan antara bodinya dengan fontnya. Nah, untuk paddingnya itu kita pakai 20% antara jarak antara sininya agar nggak terlalu rapat ya sama layar. Untuk border radiusnya itu 8 pixel agar nggak terlalu siku. Yang untuk box shadownya itu atau kita pakai RGB EU, yang dimana warnanya itu akan merata dengan kode itu 0, 2 pixel dan 10 pixel, dengan kode RGB itu 0001. Nah, untuk elemen label. Nah, ini elemen label. Ada beberapa elemen label. Apakah nama pembeli, jenis pupuk, jumlah, metode transfer, metode pembayaran, dan lain-lain. Nah, itu labelnya kita pakai displaynya itu yang blue agar langsung mengikut ke formulirnya tadi dengan marginnya itu 10 pixel, 0. Nah, ini sekarang kita beralih ke input. Nah, inputnya yang mana?
Ini dengan tipe teks, number radio, checkbox, submit. Nah, untuk tipe teksnya itu dan number itu kita pakai teks area, yang dimana width-nya itu rata kirinya itu 100%, atau dia akan dari kirinya dia itu full. Jadi dia akan lurus dengan nama pembeli, gak selurus dengan core ini. Nah, dengan paddingnya itu 10 pixel, dengan margin top itu 5 pixel. Margin top itu ada jarak antara tulisan nama pembeli dengan kolom ini. Nah, sekarang bordernya itu kita pakai 1 pixel dengan warna solid, yaitu dengan kode CCC. Untuk border radiusnya itu 5 pixel. Dia nggak terlalu sulit juga, agar enak dipandang juga itu. Nah, itu button. Itu button yang mana? Nah, ada beberapa button yang terpilih, yaitu ada di bagian color yang ini. Kita pakai warna background colornya itu 007 BFF dengan warna color dia warna putih. Pada itu kita pakai hitam dan padding 10 pixel dan 20 pixel antara kiri dan kanan gitu. Margin tab itu kita pakai 10 pixel. Jarak antara formulir jarak antara kolom catatan tambahan dengan papatannya ini. Nah, untuk border radiusnya itu kita pakai 5 pixel agar tidak terlalu sibuk. Dengan kursornya itu sama seperti dengan yang penjelasan pertama, yaitu dengan pointer. Ketika kita dari luar button dengan dalam button itu berbeda untuk kursornya. Nah, button hovernya itu, nah kita kan sebelum masuk ke button atau kursornya kita arahkan ke button, dia akan lebih terang, sementara setelah kursornya ke button dia akan lebih gelap gitu. Ya, sekian. Nah, sekarang kita beralih ke daftar pesanan pupuk. Nah, di sini tadinya sama tadi dengan sebelumnya, kita pakai font family to Arial dengan tipe sans serif, background colornya itu dengan kode warna gitu, F4 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 dengan colornya itu kode warna 333 dengan margin 0, padding 20 pixel. Nah, sekarang kita masuk ke elemen hidden-nya. Ini elemen kita daftar pesanan pupuk, lihat semua pesanan. Dia pakai teks alifnya atau posisi tulisannya itu dia satu tengah dengan margin topnya itu 20 pixel. Nah, untuk H1 itu yang warna yaitu judulnya nih, daftar pesanan pupuk. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, pupuk itu kan identik dengan warna-warna hijau seperti ini, dengan warna-warna hijau itu. Nah, untuk info boxnya, nah ini kelas info box yang di section. Ini section ini itu kita panggil kelasnya saja. Kalau dia mempunyai kelas, kalau tidak mempunyai kelas, kita hanya panggil section. Nah, untuk yang di section info box itu display itu dia menjadi flex dengan justify contentnya itu space around dengan margin topnya itu atau antara jarak antara yang di bawah itu kita menggunakan 20 pixel. Sekarang kita beralih ke elemen box. Nah, elemen box itu yang mana yang antara dalam section tadi, tapi dalam div. Nah, dalam div ini kan ada beberapa. Nah, kita simulasikan aja atau kita simulasikan menjadi kelas itu menjadi box. Nah, kita tadi dulu box, dia kelas. Kalau dia bukan kelas, berarti nggak usah pakai titik. Nah, yang dimana boxnya itu, dia kan berisi total pesanan, pesan diantar, dan jenis pupuk terlaris. Nah, kita menggunakan background colornya itu warna putih agar beda dengan warna bodinya itu. Lalu paddingnya itu atau jaraknya itu 15 pixel dengan border radius itu 8 pixel. Atau sudut keseluruhannya untuk shadownya itu kita pakai GA juga dengan kode warna itu 00001. Nah, untuk teks alifnya itu center atau lebih ke tengah atau rata tengah dia. Untuk boxnya itu rata tengah.
Nah, sekarang kita ke elemen table nih. Nah, elemen table itu yang mana? Nah, ini masuk semua elemen table antara ticketnya, TR, TD, TH, T-badinya. Nah, untuk di table itu kita pakai rata kirinya itu 100% agar nggak terlalu rapat ke layar. Lalu border collapse-nya itu kita pakai tipenya collapse dengan margin top itu antara total pesanan dengan kolom ini atau table ini dia itu menggunakan 20 pixel ukurannya. Nah, untuk sekarang elemen kita dan nah, untuk bordernya itu kita pakai 1 pixel ukuran 1 pixel dan warna solid yaitu kode warna DD2 dengan paddingnya itu 8 pixel. Terus alifnya itu center atau rata tengahnya rata tengah tulisan. Sekarang ke TH, dia background colornya itu warna biru yang gimana dia akan berbeda karena dia kan sebagai judul, jadi harus beda dengan yang di bawahnya. Nah, dengan warna tulisannya itu white atau background colornya itu warna putih. Sekarang kita masuk ke kelas status. Nah, di kelas status. Nah, ini kelas status. Nah, kelas status itu kita pakai padding 5 pixel atau yang ini nih, yang diproses antara proses atau selesai atau belum terbayar mungkin. Nah, dia pakai padding itu 5 pixel agar nggak terlalu rapat dengan kolomnya ini, dengan border radius itu 5 pixel agar nggak terlalu sudut juga, itu terlalu sipil. Untuk proses sama sebenarnya, cuma yang membedakan itu warnanya saja. Dan selesai, kita bedakan antara warna proses dengan warna selesai. Agar kita tahu nih, yang proses di mana, yang sudah selesai yang mana. Jadi dia gampang ketahuan. Nah, untuk tombol kembali, yang ini. Nah, kita pakai tes kali itu center dengan margin tabnya itu 20 pixel atau jaraknya antara kolom ini atau table ini dengan tombol kembali. Nah, ini sekarang kelas BTN. Kelas BTN itu yang mana? Nah, ini bisa letak panel atau kembali ke beranda. Nah, dia pakai background colornya itu warna biru agak dengan kode warna itu 007 KV dengan warna tulisan itu white. Lalu paddingnya itu kita pakai 10 pixel 15 pixel agar nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dengan bordernya itu mana atau tidak. Lalu border radiusnya itu kita pakai 5 pixel agar nggak terlalu disiku juga. Text decoration itu non. Dan hovernya atau setelah kursornya ke button itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, antara sebelum itu terang, setelah kursor berada di button itu akan menjadi gelap kan kelihatan yang mana kita akan klik. Oke, sekarang kita beralih ke tab produk atau HTML produk yang sudah dijelaskan oleh teman saya teknis. Nah, untuk bodinya itu kita sama sebelumnya kita pakai Arial. Untuk font family itu tipe font itu kita pakai Arial dengan tipe sans serif. Backgroundnya itu putih. Colornya itu untuk tulisannya itu dia pakai kode warna 333 dan marginnya itu 0 dan padding untuk lebih sama dengan sebelumnya. Sekarang masuk ke sheet. Nah, itu yang mana yang cukup dan itu atau terbaik untuk hasil panik maksimal. Nah, dia pakai teks alatnya itu separator rata tengah dengan margin belakangnya itu 20 pixel antara jarak antara daftar produk dengan pilih produk itu dia menggunakan jaraknya itu 20 pixel. Nah, untuk tag H1 kan beda kan, dia tag H1 itu dengan warna hijau karena produk itu kan identik dengan warna hijau. Nah, maka kita pilih warna hijau atau pada kalanya itu 28 745.
Lalu kita masuk ke kelas produk kontainer. Nah, untuk produk kontainer itu yang mana? Yang di section. Section itu masuk beberapa. Ada beberapa di section. Ada banyak. Nah, kita ambil ininya dulu. Untuk display itu kita pakai flash dengan gesture tertentu untuk surround. Dia mempunyai space. Jadi dia nggak terlalu rapat antara elemen-elemen atau pokok-pokok yang ada. Untuk gelas surat itu kita pakai red, yang dimana kita ketika kita swipe dia akan mengikut. Nah, dia akan mengikut atau mengecil gitu, mengecil atau membesar. Nah, untuk produk cardnya ya berapa ini? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini produk cardnya itu saya menggunakan 5. Yang dimana background color itu sudah pakai warna putih, yang pada radiusnya itu 8 pixel agar nggak terlalu sudut. Untuk shadownya itu kita menggunakan RGBA sama dengan yang tadi. Untuk marginnya itu atau jarak marginnya itu kita menggunakan 10 pixel dengan padding 15 pixel. Untuk kerataan kirinya itu kita menggunakan 30% agar nggak terlalu rapat. Untuk teks aliknya itu center agak rata tengah. Nah, untuk produk image atau gambar daripada produk ini yang ada di dalam start. Nah, dia menggunakan bit 100 agar langsung antara rata antara di sini. Nah, dia akan mengikut. Dia akan full. Jadi kita pakai yang bisa 20%, maka dia akan kecil. Jadi kita akan 100 biar dia kelihatan. Nah, untuk border radius itu kita menggunakan 5%, 5 pixel aja. Sebenarnya tidak juga kelihatan. Nah, ini tadi yang kelihatan nih. Nah, untuk border radius itu kita pakai yang data siku. Sekarang kita ke harga. Harganya itu kan ada di sini. Nah, kita harus bedakan. Karena kan misalnya konsumen pasti lihat harga dong. Kita membandingkan. Nah, kita akan lagi mencolokkan warnanya biar langsung kelihatan harganya. Nah, dia pakai formatnya itu triple gold yang tebal biar kelihatan juga. Dan warna yang mencolok itu kita pakai agak warna merah dengan kodenya itu di 9534F. Nah, sekarang untuk kelas CPN. Untuk kelas CPN itu yang mana? Nah, ini yang kembali ke beranda. Ini. Yang mana? Kita kasih seni apa? Kita kasih warna biru sama dengan sebelumnya karena kan dia pakai tambal atau butter. Dan warna tulisannya itu putih, paddingnya itu kita menggunakan 10-15 pixel. Dengan bordernya itu nggak terlalu gimana, dia pakai yang dengan pada radiusnya itu 5 pixel, nggak terlalu sikul. Text decorationnya itu kita menggunakan bawang. Nah, sekarang hover atau setelah bedanya BTN dengan BTN hover, kedua hover itu. Nah, BTN kan sebelum kursor dan sebelum, nah misalnya kursornya sebelum. Ketika kita hapus BTN hovernya, nah maka dia tetap gini, nggak ada. Kita nggak tahu apakah kursornya udah bisa diklik atau buttonnya itu bisa diklik atau tidak. Nah, untuk mempermudah, kita menggunakan BTN hover atau mengubah warnanya ketika kursor warnanya yang button. Nah, dia akan menjadi lebih gelap. Untuk kembali itu atau kembali itu kita menggunakan plus. Plus itu kembali. Yang dimana kita menggunakan seni itu text alik. Text alik itu center atau tulisannya itu menjadi ke tengah atau rata tengah. Dengan margin topnya itu kita menggunakan 20 pixel antara jarak antara yang di produk cardnya dengan tombol kembalinya. Dan kita kasih jarak. Jadi dia menggunakan 20 pixel. Bagusnya coba tidak full RAM. Capek menjelaskan bermakin RAM. Nah, oke, sekarang kita beralih ke tentang toko Karsan. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Carlos, yang di HTML itu yang menggunakan apa saja. Kita menggunakan kita memberikan seni pada bodinya sama seperti yang sebelumnya sama-sama sebagai umum.
dengan konflik ini area satu background colornya itu menggunakan warna putih, lalu colornya itu dia menggunakan kode warna itu 333 dengan margin 0 padding 20 pixel. Nah, sekarang ke header H1 itu header di sini tentang tipe putih dimana text click itu center dengan margin buttonnya itu kita menggunakan 20 pixel. Jadi antara yang di atas ini ke bawah dia menggunakan 20 pixel ukurannya atau jaraknya gitu. Sekarang elemen H1 itu kan yang ini tentang pokok tentang tulisan tentang pokok-pokok pekerjaan atau karnis kita. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna hijau karena pupuk itu kan identik dengan warna hijau atau pertanian juga itu identik dengan warna hijau. Kita sekarang ke elemen section. Nah, elemen section itu ada beberapa, ada yang di H2 visi misi, ada kenapa memilih kami, juga di tim kami. Nah ini siapa kami, visi misi, kenapa memilih kami, tim kami. Nah di situ. Nah gimana marginnya itu kita menggunakan 20 pixel karena agar nggak terlalu kelihatan antara siapa kami visi misi, kenapa memilih kami dan tim kami. Nah, sekarang background color itu kita menggunakan warna putih dengan paddingnya itu dengan padding itu 15 pixel dengan baterai radius itu 8 pixel sama sebelumnya agar nggak terlalu siku. Lalu box shadow itu kita menggunakan RGBA warna dengan kode warna itu 0001. Nah sekarang H2. Nah sekarang elemen H2 yang mana? Nah ini siapa tahu visi misi atau turun dari section tadi. Nah kita menggunakan warna biru agar berbeda. Bawah ini kita bisa membedakan antara apa sih mau kita tahu tentang produk atau tentang toko buku kerjaan. Nah kita bisa kasih siapa kami visi misi, kita menggunakan warna pada warna itu 07 BFF atau lebih ke biru-biru gitu. Nah sekarang tombol kembali. Nah ini tombol kembali itu kita menggunakan just align center atau kita menggunakan dengan margin top itu 20 pixel antara jarak antara tim kami dengan tombol ini menggunakan 20 pixel. Nah sekarang kelas bikin itu sama seperti sebelumnya itu ketika yang sebelum kursor berada di button ini. Nah kita menggunakan background kedua itu warna hijau dengan pada warna itu 4C AF50 dan color itu warna putih jenis 2 dengan padding 10 pixel 15 pixel. Lalu border radiusnya itu kita menggunakan 5 pixel dengan text decoration itu mono. Nah bikin hover itu apa sama seperti sebelumnya juga, itu sebelum kursor berada di button dengan setelah kursor berada di button. Kita membuat lebih gelap sedikit agar kita mengetahui apakah button itu sudah bisa diklik atau belum. Nah agar berbeda gitu, ada bisa diklik nih bukan lagi gimana gitu. Nah sekarang kita beralih ke tab desain awal atau desain interface awal kita, atau dibilang desain ininya loh, desain kasarnya kita buat sebelum kita membuat lebih ke ini gitu. Nah di bodinya itu kita baca harian atau ini sebenarnya simple ya. Kita ada masukkan dua ya, di mana family itu area dengan preparation serif sama sebelumnya tadi dengan tulis select center. Lalu H1 atau judulnya itu kita warna hijau karena sesuai dengan tema yang tadi. Margin buttonnya itu 20 pixel. Lalu image-nya nah ini kita ambil dari foto tadi. Dan gimana desain kasar ini kita foto lalu masukkan di dalam web. Nah dia menggunakan max width 100, rata kirinya itu 100 dengan height-nya itu auto, atau kebesarannya itu dia mengikut. Nah kan dia akan mengikut besarannya, besar gambarnya.
Gambar RAM itu 2 pixel kita menggunakan Tadi banget. apa ya? Kita menggunakan lebih warna sulitnya itu kita menggunakan warna solid yang dimana kode warna itu 00796B. Yang pada radiusnya itu 20 pixel sama seperti sebelumnya tadi. Box shadow-nya itu kita menggunakan 0,4 pixel dan 10 pixel dimana kita menggunakan warna tipe warna itu RGBA dengan kode 0001. Sekarang tombol kembali sama seperti sebelumnya, kita menggunakan margin top 20 pixel, lalu BTN itu kelas BTN. Kelas BTN itu yang mana? Nah ini kembali ke baranda tulisannya. Kita menggunakan background colornya itu warna hijau sama seperti sebelumnya dengan kode warna itu 00796B dengan warna tulisannya itu warna putih dengan value 10 pixel 15 pixel antara atas dan bawah. Nah ini kan berbeda nih, ada 10 pixel dan 15 pixel di atas. Nah, untuk bordernya itu kita pakai 6, lalu border radius itu agar nggak terlalu sipit itu kita pakai menggunakan 5 pixel dan atas resolusinya itu 0. Nah, ketika kursor berada di button itu kita menggunakan background color lebih gelap agar lebih terkesan ketika kita mengkliknya. Sekian. Nah, untuk desain poin itu mari kita lihat. Setelah kita memberikan seni, kita menggunakan di web. Nah, maka akan kelihatan seni gitu daripada hanya flat saja atau hanya tulisan. Jadi kita membuat seni-seninya atau membuat CSS itu lebih terkesan menarik begitu bagi konsumen. Nah, kita klik sekarang dia akan ke formulir lihat produk. Nah, dia akan mengikut daripada layar yang kita bikin. Nah, sekarang kembali ke baranda dari produk. Sekarang kita nggak bisa. Lalu kita kembali ke baranda tentang kami. Ini tentang kami sama seperti sebelum tadi dijelaskan CSS-nya. Nah, dia akan mengikut. Misalnya, nih, kita kan mengikut ya. Nah kan, sama yang di produk, dimana cupnya itu dia akan mengikut kebesaran itu daripada layar kita. Dan juga untuk gambar tentang kami tadi ada gambar di desain awal, dia akan mengikut pada layar kita atau kebesaran layar kita, apakah itu kita menggunakan tab, handphone, laptop, komputer dan lain-lain, tergantung dari layar monitor si guna. Sekian, terima kasih.